الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Sayyidah Aisyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya dan karunia-Nya, terutama kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk pergi ke masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari-hari kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Islam sudah diturunkan oleh Allah sebagai agama yang lengkap, agama yang paripurna, agama yang sudah final, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu? Karena jika kita lihat bahwa di dalam ajaran Islam atau al-Islam itu setidaknya mencakup 3 hal. Kita tahu 3. Yang pertama, dalam Islam ada yang disebut sebagai akidah. Itu adalah hal yang paling penting di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Akidah inilah kemudian nanti yang akan memberikan warna pada kehidupan kita. Akidah inilah kemudian nanti yang akan tercermin di dalam perilaku kita, di dalam tindakan kita, di dalam ucapan kita, dan di dalam semua aspek kehidupan kita. Contohnya sederhana, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti gerak sakit, nanti Pak Alam, ibu-ibu nanti sakit banget Bu. Sakitnya apa biasanya Bu? Nguyeng, golek minyak alel temen kayak gini, barengan harganya larang. Nah, sama-sama ada 2 orang yang sakit, si A dan si B misalnya. Apa yang akan dia ucapkan dan apa yang akan dia lakukan dari 2 orang ini, ya, si A dan si B misalnya, itu bisa jadi mencerminkan kondisi ataupun kualitas akidah yang berbeda-beda. Sama-sama puyeng, misalnya di si A ditakoni apa yuk, esok-esok bersemut bae, puyeng bilang. Si B pada baik sama aja puyeng, dua-duanya puyeng. Tapi si A bilangnya gini,
Nyong puyeng ya, angger ora tak dombene. Biasanya dombene apa Pak? Nyong angger ora dombene puyer ta ora mari. Si A bilangnya gitu. Jadi yang menyembuhkan puyengnya dia siapa Pak? Puyer. Gitu ya. Tapi si B beda lagi. Apa yuk? Iya ya kok. Isi tuai cobaan, tuai ujian di puyeng. Insya Allah hasil lebaran kemari agar Allah berkenan. Anak merasa itu ya kira-kira di ada ya Pak ya. Ya. Tapi kebanyakan biasanya yang mana Pak? Si A apa si B? Oh si C, si C nggak ada ya, nggak disebutkan. Lah artinya dua hal ini sering terjadi yang kita lihat sehari-hari. Dan tanpa sadar bahwasanya dua jawaban ini adalah jawaban spontan yang itu mencerminkan setidaknya itu mencerminkan kondisi akidah kita. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Islam ini berisi tentang ibadah atau syariah. Ya. Syariah itu apa Pak? Fakultas syariah. Ada ya fakultas syariah, fakultas tarbiyah. Syariah berisi tentang hukum-hukum, aturan-aturan, perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, syariah ini meliputi dua hal. Oke? Yaitu yang pertama adalah ibadah mahdoh dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa Bu? Halo? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah pokok ya, ibadah wajib, ibadah yang sehari-hari kita lakukan, misalnya sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh yang disebut sebagai ibadah sosial seringkali. Ibadah yang bertujuan adalah untuk membentuk keahlian kita. Misalnya Pak Nur Salam keahliannya apa misalnya? Ya nyupir misalnya. Nah ketika pagi-pagi ditanyain karo bojone, Pak arep-arep ngendi dene kasih temen wis wangi wis nganggo parfum. Wis mlipit tiyake ya, nganggo tanso, nganggo omen. Lah Pak Salam jawabnya arep ibadah. Wah jelas. Iya betul Pak, betul ya. Jadi karena Pak Salam sudah ngaji kemana-mana ya, saya dari Pak Salam ngaji kemana-mana masjid. Jadi dia sudah tahu jawaban bahwa apapun dalam kehidupan kita itu ibadah, ya kan Pak? Ya. Ditakon arep apa Pak Nur? Besok-besok arep ibadah. Ibadahnya dia mengantar material, nyupir, membuat orang lain senang, ya. Jajal sih yang gara-gara membangun toko material, tukang pada teko kabeh siap materialnya rata tak tambah bingung waduh sido lagi. Itu ibadah waduh. Nah, kita ini kalau hanya mengandalkan pada ibadah-ibadah sholat, zakat dan sebagainya itu kayaknya waktunya sedikit sekali. Waktunya sangat terbatas sehingga maka kita diberikan fasilitas ini. Innamal a'malu binniyat. Apapun yang kita lakukan kita niatkan sebagai ibadah insyaallah. Ya. Pak Alam kita tahu apa Pak? Goreng bakwan misalnya. Lagi ibadah mungkin. Jadi goreng bakwan itu juga ibadah. Oke.
asal semua perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang tidak melanggar syariat, ya, dan tidak mendatangkan mudarat, insya Allah itu bernilai ibadah, ya. Jadi ada akidah, kemudian syariat terdiri dari ibadah mahdoh dan ibadah ghairul mahdoh. Nah, sekarang yang akan kita masuk pembahasan kita pada pagi hari ini adalah yang ketiga, yaitu akhlak. Akhlak itu apa, Pak? Bahasa gampangannya akhlak itu kalau bahasa Jawa apa, Pak? Unggah-ungguh gitu. Tata cara kita bergaul, tata cara kita menghormati orang lain, bagaimana kita bersikap di dalam masyarakat dan sebagainya. Itu adalah akhlak. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan contoh saja, gitu, bisa kita contoh. Akhlak ini kan sesuatu yang tidak bisa kita dapat secara tiba-tiba. Maksudnya, artinya ini adalah sebuah proses yang sangat panjang, karena ini adalah menyangkut dengan kebiasaan. Gimana? Ya, kebiasaan itu kan sesuatu yang dibentuk dalam jangka yang lama melalui berbagai proses sehingga itu menjadi apa ya? Terinternalisasi, terinternalisasi, mendarah daging, ya. Sudah mendarah daging di dalam diri kita. Angger tidak melakukan hal itu kayak orang marah, nah, mungkin gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai kebiasaan. Nah, akhlak ini adalah termasuk salah satu kebiasaan baik, ya. Standar moral, nilai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, ini tadi ada contoh. Kalau di Indonesia, nah ini kita ambil contoh misalnya. Di sini ada Pak Arif yang SMP ya, guru SMP ya. Ada guru SD Pak Martono. Pak Martono nih. Nah, ini kita contoh perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan di negara luar misalnya ya. Bukan berarti pembandingan nggak hanya sekedar contoh. Contohnya begini. Kalau anak SD kita, ya, itu tuntutannya besar sekali. Yang sudah harus bisa baca, ya, masuk SD misalnya. Kemudian ada pelajaran matematika, dan matematika itu sulit. Dan kalau kita lihat pelajaran anak SD itu sudah mulai sulit. Apalagi kelas 5, kelas 6. Nah, biasanya guru yang paling pusing itu adalah guru kelas 6. Oke, ya Pak ada kelas 6 ya, karena mau menyiapkan ujian dan sebagainya. Jadi anak-anak SD kita itu dalam hal mata pelajarannya itu sudah sangat sulit ya, artinya sudah rumit begitu. Nah, kalau anak SD di beberapa negara di luar Pak, itu pelajarannya itu tidak sesulit anak-anak kita, nggak diajari matematika, tapi rumit mereka. Mereka diajari hal-hal yang sederhana. Misalnya apa? Misalnya membuang sampah pada tempatnya, sederhana kok? Sederhana. Diajari bagaimana cara dia antri ketika ada antrian beli sembako atau apa begitu ya. Itu orang itu malu kalau nerobos antrian. Nah, kemudian ditanya guru-guru itu, apa Bapak Ibu guru tidak khawatir nanti kalau anaknya nggak bisa hitung-hitungan, kok nggak diajari matematika? Engkau berduit 100 disusuki kurang, beri orang bisa hitung. Jawabannya sederhana Pak dari orang tuanya. Kira-kira apa jawabannya?
besok kalau sudah besar itu tidak mau ngantri, tidak mau menghormati orang lain daripada tidak bisa matematika. Dan ini memang terjadi, Pak. Jadi bahasa kerennya itu anak-anak itu lebih ditekankan pembelajaran soft skill. Apa Bu? Ya, soft skill. Nah, soft skill ini adalah itu tadi, hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai, ya, dengan norma, dengan kejujuran, kesabaran dan sebagainya. Ada hard skill itu apa? Kemampuan apa Pak? Keterampilan, ya, keterampilan. Misalnya ini, kalau Bapak Ibu bisa bongkar komputer, nah, Mas Muslim biasa bongkar komputer, bongkar masang maling apa? Lah kemampuan dia buka baut itu ya, kemudian nyambung kabel dan sebagainya, itu kemampuan keterampilannya, ya kan? Hard skillnya. Tapi kalau Mas Muslim ini tidak punya soft skill, tidak punya akhlak, angger kita bawa komputer ke tempat dia, begitu dibongkar, jeroannya pada hilang kabel. Apa minimal diganti Pak? Karena prosesornya kita temen jiut prosesornya ganti sing elek, sing KB. Bob kita nggak tahu kalau itu sudah diganti, ya kan? Nah, itulah bahayanya sebenarnya jika orang itu tidak mempunyai soft skill atau akhlak itu tadi. Lah mana yang lebih bahaya Pak? Kira-kira ini orang yang tidak punya akhlak atau orang yang tidak punya ilmu? Bahaya kabeh. Dua-duanya bahaya. Tapi ini maksudnya gini, anu sing pinter banget, pinter Pak, ya, pinter, apa-apa ngerti, ya, ngesuk apa anak matematika beres, bongkar komputer tayang, dari speaker dhuwur tayang, masang baliho tayang kabeh begar pinter orang ini. Tapi dia tidak punya akhlak. Kemudian ada yang orang tidak patek pinter, orang terlalu pinter, biasa-biasa baik kemampuannya standar, tapi dia akhlaknya bagus. Kira-kira kita lebih suka yang mana Pak? Bu? Pada kalau ibu-ibu dia pertanyaannya ya, Bu, ibu misalnya punya anak gadis, mau dilamar sama dua orang, si C sama si D. Tadi kan sudah si A si B ya, sekarang si C sama si D. Si C ini kaya Bu, kaya raya. Angger apa datang ke rumah ibu, nompakin hijab, gede, terus gawa butelan, anak minyak, anak beras, apa gitu. Tapi orang gue akhlak, misalnya jadi turun dipersilakan langsung peluntus baik, buka lawangnya, mlebu mari dapur, jiut minuman, ibunya kaget metu saka kamar. Satu yang bocah. Orang gue akhlak. Sing siji si D teko mari omahe ibune ya. Nompake biasa-biasa tok, Bu. Nompake motor, ya motornya motor prima lah, kayak gandeng. Ya, teka orang gak bawa apa-apa, gak bawa butelan, gak bawa minyak, gak bawa sembako, gak bawa apa-apa. Tapi bocah jam, halus. Teka ngarep omah, rapat-rapat. Assalamualaikum. Ibune metu. Waalaikumsalam. Kang Mas Arwin, monggo.
kepripun sehat mawon? Waktu itu pangapunten niki dalu-dalu dalam mriki. Wah, kira-kira ibu milih yang mana nih nanti yang akan dijadikan suami anak ibu? Yang pertama bawa butelan tapi langsung serundul kemarin dapur jiut minuman, apa yang kedua? Ya, saya jawab butelan ya. Wah, kalau itu berarti namanya pragmatis gitu ya. Ya tentu kita milih yang bawa butelan dan akhlaknya ya baik. Masalahnya anak orang kayak kue-kue biasanya angel ya, paket lengkap itu biasanya sulit ya Pak ya. Ya kadang-kadang yang mulanya sih bingung, kae wong ganteng tapi mandan ora waras, kae wong waras tapi mandan ora duwe, kae ora duwe gak ana bae. Oke, kekurangan-kekurangan itu ada saja. Nah, inilah tadi yang kita maksud dengan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu akhlak itu banyak sekali ya artinya. Akhlak dengan diri sendiri, akhlak dengan orang tua, akhlak ketika kita berkumpul dengan orang lain dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan sedikit membaca tentang akhlak bertetangga. Ini sangat sepele kelihatannya, kedengarannya, dan mungkin kita sudah sering mendengar hal ini. Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah betul-betul kita sudah memahami bagaimana tuntunan agama Islam terhadap cara kita bertetangga, gitu ya. Oke. Nah, kalau saya tanya, siapa Bapak Ibu yang ada di masjid ini yang tidak punya tetangga? Pak, tangganya apa masih masjid ya? Tetangganya sama masjid. Pak Salim gak ada tetangga? Pak Darwin gak ada, gak ada. Tetangga itu jangan diartikan sempit rumah di sebelahnya Pak. Lah itu rumah di sana tetangga Pak Heru juga tuh, yang depan pabrik sumpun, kemudian bengkel gitu ya. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Oke, Pak Ton ya. Oke. Kalau Pak Ton ini hidupnya sendirian, meskipun sembakonya banyak, dia nggak akan hidup karena nggak dia pilih, nggak punya tetangga. Apa Ibu sudah pernah mendengar ada orang yang sangat kaya sekali, begitu meninggal gelundung dewek mareng kuburan? Ada nggak? Anggaran dia ngerti ya Pak? Nah itu kan wes mati mareng kuburan dewek. Nggak pernah ada terjadi seperti itu. Nah, karena kita makhluk sosial itulah, maka kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Wah, yang duitnya akeh, orang butuh tangga, orang butuh kansa. Jajal duit sekarung, tapi dibuang ke tengah padang pasir, bisa urip ke orang. Orang dia Pak, kepanasan duitnya orang kanggo. Angger tiga duit sedompet baik di dalam Bojong Sari, kalau sekarung dibuang padang pasir itu nanti kira-kira. Ya, duit sedompet di Bojong Sari, lalu akeh. Nah, inilah bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Semua kehidupan kita, kebutuhan hidup kita dari A sampai Z itu butuh bantuan orang lain. Jangan sombong ya Pak. Wah, saya beli nasi padang nih, duit saya sendiri. Tunggu dulu sebentar. Bapak makan nasi, itu berapa orang itu yang sudah berjasa sampai nasi itu terhidang di meja?
Mulai dari tanam padinya, siapa sing ndeder bibite, ya Pak? Siapa yang mencangkul sawahnya, siapa yang garem. Wah, akeh banget. Jadi dalam sepiring nasi ini di dalamnya ada jasa ratusan orang, ya kan? Sampai tumbuh, kemudian padinya diselit di situ ya, kemudian dimasak. Masak aja berapa orang terlibat? Ada yang jual gasnya, airnya dan sebagainya. Nah inilah keniscayaan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa orang lain. Kita nggak akan ada apa-apanya tanpa orang lain. Akan tetapi seringkali kita tidak menganggap ada orang lain. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, kita sudah mempunyai contoh teladan, yaitu siapa Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul ini merupakan orang yang sangat baik dengan tetangganya. Paling baik. Ya. Bahkan sampai-sampai saking baiknya diibaratkan seolah-olah Rasul itu akan mendapatkan warisan dari tetangganya tersebut. Ya. Jadi kebaikannya itu luar biasa. Esok-esok Arab sahur diberi bingkisan, Arab buka diberi takjil, ya. Wes pokoknya semua dengan tetangganya baik. Sampai-sampai dikira Rasul itu akan mendapatkan warisan dari tetangganya tersebut. Tidak cukup hanya itu Bapak Ibu. Di dalam beberapa hadis nanti akan kita baca bersama-sama, disebutkan bahwasanya baik atau tidaknya kita, akhlak kita terhadap tetangga kita itu menjadi ukuran. Ukuran apa? Ukuran kualitas keimanan kita. Ya. Jadi intinya, kalau orang itu imannya baik, intinya ini ya, sudah pasti dia paham dengan ajaran agama baik Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga maka dia pasti akan baik dengan tetangga. Kalau ada orang rajin ke masjid, ya, badutnya ngireng, sebagai dawa, ibadah tidak pernah berhenti, tapi dengan tetangganya tidak baik, senengnya kerasani, ya, apalagi pun biasanya kalau sama tetangganya selain kerasani, ngutangi, ya, diutang, bahkan tanggal nanti sahur-sahur ya pakai. Masalah kita biasanya begitu ya, utang piutang, gitu ya. Kemudian rasa-perasan dan sebagainya. Berarti itu ciri bahwa imannya belum baik. Meskipun dia Pak Haji, yes. Meskipun dia sholatnya di masjid terus, iya. Meskipun dia tidak berjamaah, iya. Karena Rasul sudah mengatakan bahwa ukuran keimanan seseorang itu adalah bagaimana bisa dilihat akhlak dia terhadap tetangganya. Benar ya? Oke. Nah, terkait dengan hal ini kita bisa melihat firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa
la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wa yanha wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wa al jari dzil qurba wa al jari al junubi wa sahibi bil jam al ayat, yang artinya adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah kemudian ini, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, atau teman sejawat. Nah jadi kalau ditanya, gue ngapa sih kita harus berbaik-baik dengan tetangga? Jawabannya adalah ini perintah Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36. Karena ini perintah Allah, maka hukumnya adalah wajib. Semampu kita, ya kita harus berusaha keras semaksimal mungkin agar bisa menjalankan ayat tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan, tetangga itu yang mana Pak? Nah, tadi kan Pak Heru nggak punya tetangga di ceritanya ya. Nah ini memang ada beberapa versi Pak. Ada beberapa golongan yang mana yang termasuk tetangga kita. Yang pertama adalah semua orang yang berdampingan dengan tempat tinggal kita. Nah ini ukurannya fisik, rumah. Jadi kalau ada rumah di sekeliling kita, depan, belakang, samping, itu adalah tetangga kita. Nah sebagian mengatakan bahwa tetangga adalah orang yang tinggal 7 rumah ke timur, ke barat, utara, dan selatan dari rumah kita, depan, belakang, kanan, kiri. Atau ada yang berpendapat bahwa 40, ya Pak ya, 40 rumah. Nah sebenarnya kita tidak usah terlalu mempermasalahkan ukuran-ukuran itu. Yang terpenting adalah yang dimaksud tetangga itu adalah ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu kedekatan rumahnya, baik itu kedekatan misalnya kita di dalam satu kantor begitu ya. Kantor kita ada beberapa bagian, misalnya ada bagian A kantornya di sini, bagian B kantornya di depan. Nah itu juga termasuk tetangga. Nah ada 12 hal, ada 12 akhlak yang harus kita lakukan terhadap tetangga kita. Mudah-mudahan cukup. Kalau tidak cukup nanti kita lanjutkan di hari yang akan datang. Yang pertama, kita mesti berusaha untuk selalu ihsan dengan tetangganya. Ihsan apa Bu? Kenapa Pak? Ihsan Pak? Baik ya. Harus selalu berusaha berbuat baik dengan tetangganya. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari hadis itu, hadisnya sahih. Rasul menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Poin satunya. Kemudian poin keduanya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita 3 hal, yaitu berkata baik atau diam, ya. Kemudian yang kedua, memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga adalah memuliakan tamunya. Ini adalah akhlak seorang muslim. Berkata baik atau diam. Yang pertama, apalagi di bulan Ramadan itu ya. Ya. Tapi lumayan ya, pada ngerem dengan bulan Ramadan. Anggar ngerasani ada yang mengingatkan ibu-ibu, isi bulan Ramadan jangan ngerumpi, mengko ngomong kerupinan harus maghrib. Lumayan kan? Kalau tadinya ngerumpi itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Nah ini mending ada stopannya. Mengko bayang garis maghrib. Kalau garis maghrib, alhamdulillah buka keluarkan keturun. Kelalen nanti ya, alhamdulillah ya, kalau tidak terasati. Ya. Nah, berkata baik atau diam maksudnya adalah bukan kemudian wah orang bisa ngomong sing apik, yang menong baik. Ya artinya ngomong biasa aja Pak ya. Ya biasa dalam kehidupan sehari-hari kita ya bercanda sama teman, ngomong sama teman. Cuma kita harus hati-hati jangan sampai ada omongan-omongan kita itu yang melukai perasaan, menyinggung perasaan, atau membuat teman atau tetangga kita itu menjadi sakit hati, ya. Kalau sakit hati itu tidak ada obatnya, ya kan? Sekali kecentok itu apa Pak? Kesenggol ya. Sekali terluka, ya katanya kalau badan kita terluka karena pedang mudah terobati, itu betadin ya, agar kena pisau gitu. Akan tapi kalau hati kita terluka karena ucapan, pirang tahun Pak, teringat terus nganti anak cucu, kain bien, teringat terus. Memang itu adalah sifat manusia, ya. Makanya kita perlu sangat hati-hati menjaga lisan kita. Kadang-kadang kalau kita lagi, terutama kalau kita lagi guyon, orang kerasa ya Pak. Ya misalnya orang melihat saya gini, Pak, ini awake gede temen kuwi wetenge wis pirang wulan Pak. Kalau saya sih dengan bangga, oh ini dalam maning lahir. Tapi nggak semua orang seneng Pak, ada yang nggak suka gitu ya. Sensitif, apalagi ada ibu-ibu menyangkut masalah anggota tubuh, menyangkut kegendutan itu menjadi isu yang sangat sensitif. Ketemu kancane diomongin, ini sih gede temen ya. Tekan ngomah langsung orang mangan, hitung. Waduh kayaknya dia mau gendut. Ya, itu kadang kita nggak tahu mana yang itu menyebabkan orang lain tersinggung, mana yang enggak. Seandainya kok ada yang mengingatkan, Kang, mau mereka ngomong apa sih? Kayak tersinggung, kayak jadi diarani gendut. Kalau ada yang seperti itu, buru-buru kita minta maaf. Oh ya, apa ya? Astagfirullah, saya padahal nggak begitu loh maksudnya. Saya hanya maksudnya bercanda. Langsung minta maaf, WA yang kena. Ngapura ya, lu nyomong guyon tok. Jawab, guyon isi guyon, tapi aja bawa gendut. Ya begitulah manusia. Ya. Banyak hal-hal kecil yang kita kira itu tidak menjadi masalah, tapi ternyata bagi orang lain menjadi masalah karena hal-hal yang sensitif. Nah sehingga betul sangat
bagus dan sangat tepat hadis ini. Kita lebih baik berkata, kalau enggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Wes ora apa-apa diarani wong lagi sariawan lagi apa ketimbang kalau kata-kata sudah kadung keluar enggak bisa ditarik lagi, Pak. Nggih boten. Kita enggak sengaja pun orang sudah terlanjur sakit misalnya. Jadi enggak bisa ditarik lagi. Kalau uang salah transfer masih bisa ditarik, langsung blokir bilang banknya, "Oh Pak, salah transfer," bisa ditarik lagi, Pak. Tapi kalau sudah omongan sudah keluar, itu tidak bisa ditarik lagi. Dampaknya ya. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini adalah memuliakan tetangganya. Tapi ini nggak main-main loh, Pak. Di depannya adalah barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan berarti kalau tidak memuliakan tetangga, tidak menjaga lisan, tidak memuliakan tamu, apakah dia beriman kepada Allah dan hari akhir? Itu kan pertanyaannya. Ya enggak? Ya kan? Misalnya nih, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti ini kan parameternya ini. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Berat enggak, Pak? Berat. Klausulnya ini berat. Kalau kita tidak melakukan tiga hal itu, apa artinya? Barangkali kita tidak beriman kepada Allah artinya, atau mungkin keimanan kita kurang, terlalu sedikit dan sebagainya. Ya. Jadi memuliakan tamu, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu itu juga termasuk ciri-ciri dari orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Memuliakan itu tidak harus selalu memberi kok. Oke, betul Pak. Oke. Ada tetangganya lewat depan rumah, disapa, kita sudah memuliakan. Oke, betul. Pada terputih Pak, kasih teman penjeng-enjeng. Oh, pada terpekan. Oke, atas-atas ya. Udah senang Pak. Oke, betul. Tapi kalau ada tetangga lewat, kepedukan sama kita, kok diam saja. Nah, itu kan wong si kepriwe jadi meneng bae lewat ngarep omahe kan jadi timbul masalah. Kemudian memuliakan tamu. Nah, ini waktunya udah siang ya. Oke. Memuliakan tamu. Nah, sering kali kita melihat ya, apalagi di perumahan itu ya. Miris ya kalau di perumahan itu ya. Kadang-kadang ada tamu itu ditemuinya di depan. Buka gerbangnya sini, anak papa begini ini jalur iuran ya. Kayaknya itu udah ditodong begitu kadang-kadang. Suudah. Harusnya gimana? Kalau ada orang datang, ya suruh masuk, duduk minimal. Oh, entar Bapak monggo lebar. Maaf Pak, ini istri saya sudah tidur, gak ada yang buatin teh. Bilangin enggak apa-apa. Yang penting kan gimana Pak? Kita lebih senang mana sih bertamu, jajanannya banyak, suguhannya banyak, tapi ngomongnya ketus. Ayo Bapak, cicipi gue jajanan, larang gue regane, durung mesti gue bisa tuku. Cicipi, mumpung nang kene, kapan mana mangan kayak kia gara orang pertama nenggonyo. Kira-kira kolu apa? Boten kolu ya Bu ya. Ya langsung angkat toplesnya, bawa. Meskipun makanannya enak, jajanannya enak, tapi kalau tuan rumahnya begitu ya, mana ada orang yang mau. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tapi tuan rumahnya, oke, ngapunten adanya air putih Pak, waduh ini gas saya lagi habis, gulanya kebetulan habis, semuanya habis, adanya air putih. Nah, lebih senang yang mana tadi? Ya lebih senang yang tuan rumahnya ramah, jajannya juga enak-enak. Itu sih harapan seorang tamu gitu ya. Nah gitu. Oke, kurang lebih mengatakan Bapak Ibu, ini baru satu poin ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Masih ada
11 poin lagi mengenai akhlak kita kepada tetangga kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan terutama untuk saya. Dan mari kita tutup dengan